beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi, saya tadi pelayanan ya. Saya tuh begitu sampai di tadi jam 9 saya udah sampai karena saya tadi dari Permata. Saya keliling-keliling lah, karena baru kali ini saya berada di daerah Grand Batavia. Saya begitu masuk, kalau sudah selesai ibadah pertama, saya kok merasa gereja ini home nih, feels like home. Benar, bukan karena Pak Toto manggil saya ke sini, bukan. Karena yang manggil ke sini bukan Pak Toto, tapi Tuhan yang memanggil saya ke sini. Jadi saya lihat itu pengerjaannya luar biasa ya Pak. Beri tepuk tangan dulu dong. Saya pernah pergi pelayanan di tempat lain. Asalnya nggak ada, ya, asalnya nggak ada. Pelayanan itu untuk diri kita atau untuk Tuhan. Kalau kita pelayanan berarti give the best, we offer ourselves, ya, termasuk menjadi asal. Saya waktu itu pernah, jadi saya cari, ini benar gerejanya nggak sih gitu kan? Ada, oh iya, sampai aja lagi sisiran gitu, ya, benar. Kursi-kursi itu hanya 11 yang berisi. Pertanyaan saya, apakah pelayanan gereja-gereja? Saya dulu di GPIB. Setelah saya baptis Islam, saya ketemu Pak Lirio, saya pelayanan. Datang situ, ketemu Ibu Munte yang minta saya, Bu ayo ke Grand Batavia, Ibu Islam. Berdoa kami ya. Saya didoain terus dulu sama dia tuh ya, dibuat sadar gitu. Dulu masih belum sadar. Terus saya mulai menjadi asal. Saya mulai menjadi asal. Nama saya Imelda. Saya kerja saya baru 32 tahun Pak, menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Manado, Mama Batak, merantau dari Palu 13 tahun yang lalu. Saya kesini ikut suami saya takut suami saya diikutin orang, jadi saya ikut suami saya. Dan puji Tuhan saya diberikan pelayanan ini. Saya bukan pastor, saya bukan teolog, saya orang pemerintahan. Saya dulu sekolahnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Tulisan, namanya IPDN, dulu sekolah camat ya. Walaupun saya nggak pernah jadi camat, ya. Tapi perjalanan waktu saya pindah ikut ke sini, saya pelayanan, Tuhan baik dalam hidup saya. Jadi tadi I feel spirit here. Ya, WL-nya luar biasa ya. Walaupun sempit-sempit, saya nggak pernah pergi gereja sesempit ini. Ya. Ya. Jadi kita berdoa supaya makin diberikan Tuhan kemampuan untuk menjangkau jiwa kita. Jadi akan semakin besar, nanti kalau bisa semua ruko ini sampai 5 tidak. Oke, nah itu saya suami saya juga ASN, PNS ya, PNS, dan saya sekarang tugasnya di Kementerian Dalam Negeri. Tuhan baik dalam hidup saya memimpin orang-orang hukum padahal saya bukan sarjana hukum. Yes, Tuhan baik. Saya memimpin direktorat namanya Produk Hukum Daerah. Semua peraturan, Bapak Ibu retribusi, pungutan pajak segala macam itu keluar dari tempat kami. Ya, saya bukan sarjana hukum. Waktu tes seleksi pansel, ini bukan cerita keluarga saya, no. Ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita militan, kita bukan orang minoritas. Saya nggak pernah mengatakan diri saya minoritas. Saya punya hak yang sama di negara ini. Jika Anda menganggap Anda minor, itu akan mendistract keturunan kita berbuat yang besar. Kalau kata orang, melakukan yang kecil untuk yang besar enggak? Tapi bukan mengecilkan posisi kita di negara ini. Ya, saya memimpin itu semuanya doktor sarjana hukum SHM. Saya sarjana ilmu pemerintahan. Tuhan baik, kita nggak pernah tahu apa yang dalam pikiran kita tuh, kita nggak pernah. Karena bukan kita yang tahu bagaimana Tuhan mendrive. Bagaimana caranya saya sampai di titik itu? Hari ini saya akan berbicara dengan Bapak Ibu. Saya melakukan pelayanan saya. Saya berusaha hari Minggu. Saya tidak menerima job apapun dari bos dunia saya. Ya, saya menerima job dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada tahun udah 6 hari dong bos, saya ngelainin kamu gitu. Saya mau dong. Hari Sabtu bahkan Minggu saya itu tidak Jadi terima kasih Pak Toto untuk mengajak saya, Ibu Frisda ya, mengajak saya ke sini, Ibu Gembala, terima kasih. Kita belajar hari tentang forgiveness. Mungkin topik ini banyak ya.
tentang memaafkan, pengampunan, capek-capek gue memaafkan, capek-capek gue mengampuni. Orang itu masih begitu-begitu aja. Ya, gue udah maafin nih, ya. Bu Frisa, gue udah maafin nih, tapi kok lu ada lagi gitu mengganggu pikiran saya. Oke, hari ini kita baca tentang forgiveness, memaafkan. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Kita baca ayat 9. Saya 10 Bapak Ibu, 11 saya, 12 kita baca bersama ya. Sudah ada di slide saya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu. Semuanya itu ku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Inilah perintahku supaya kamu selalu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kanan kiri kenal nggak? Nggak kenal ya? Kenalan dulu dong. Masa satu gereja nggak kenalan? Kan saya bilang tadi gereja ini homey loh. Dari awal saya diterima banget gitu. Jadi Pak Bapak terus kuat ya layanannya. Ya, tadi saya parkir depan. Pas depan itu ternyata pintu keluar klaster ya. Kata tukang parkir, jangan di sini, saya sering ditegur oleh penghuni karena keluar masuk. Saya bilang, tadi penghuni itu, ini jalan umum. Saya kan orang yang ngurusin peraturan. Ya, kalau ruko itu nggak boleh dibatasi, enak aja. Lu kan di ruko, bukan beli parkiran. Benar nggak? Kita harus sadar ruko. Saya bilang, kata siapa? Tolong ketua RT-nya nanti ketemu saya. Cuma saya pikir ini mau pelayan, masa saya mau pelayan? Kan saya mau mengajarkan kita tentang pengampunan. Jadi tahu hak kita. Kita lakukan kewajiban kita tahu hak kita aman hidup di negara ini. Kita tak ada kesakitan. Tidak ada sakit dengan orang. Jadi saya bilang jangan ngadain aturan kalau nggak ada aturan. Iya kan? Ya kan? Masa saya mau parkir aja keluar masuk menghalangi penghuni? Anda kan beli rumah, bukan beli jalanan umum. Iya, benar nggak ya? Tapi jangan setelah ini keluar nanti Oke. Kita belajar tentang mengasihi ya. Jadi itu bagian saya bilang sama yang bawa mobil. Udah, kita maju aja Pak. Saya soalnya belajar topik sehari ini forgiveness. Ya, jangan nanti si Inggris mengintimidasi saya Pak. Oke. Saya tanya, kalau kita baru kenal, kita bisa mengasihi nggak? Kita bisa sayang nggak? Kita penuh kecurigaan nggak? Kita penuh perasaan, dia ini kenapa? Berdosa nggak? Kita harus punya waktu kan untuk mengasihi orang. Sedangkan yang kita kasih bertahun-tahun, kalau saya suami saya, itu masih sering kita ujiannya kok belum selesai ya? Kan nggak ada suami saya di sini, lagi di rumah. Jadi artinya, bagaimana kita mau mengampuni orang? Terus harus ada syarat, kita harus tahu dulu dia harus tahu kita. Yesus sudah lebih tahu kita sebelum kita ada. Dia udah tahu kita apa. Makanya dia mengasihi. Berkurang nggak? Kita yang sebut sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Orang kalau pemujian penyembahan itu hadirat ada, setelah itu diambil alih tuh, karena kita sibuk pertama pegang. Tuhan cuma minta waktu 2 jam loh. Saya kalau dikasih itu, jangan pakai HP, itu pernah galak. Saya pakai HP itu karena saya memang mau menulis note ya, saya ada notes gitu, saya harus catat. Oke, jadi bagaimana perintah saya? Kasih Yesus itu luar biasa. Kita belum tentu kita nggak bisa mengasihi. Kita baru kenal dia, bisa nggak kita? Halo, apa kabar? Saya begitu kenal sama WL-nya tadi, saya bilang, dia sekali, kok gue seneng ya? Kok saya seneng ya? Saya baru ketemu Pak Toto hari ini. Kok saya seneng ya? Kok saya happy ya? Kalau bukan Roh Kudus. Jadi kalau sini masih hamba, bertobat lah Bapak Ibu. Benar. Sekarang saya tanya, khotbah itu untuk menyenangkan Anda datang sini atau mengingatkan?
Ya, Anda datang ke sini bukan Anda mau disenangkan, mau emang senangkan Tuhan Yesus. Jadi hentikan pikiran Anda, bahwa saya lagi susah, saya mau ketemu Pak Toto tumpang tangan. Sudah berbulan-bulan, pekerjaan nggak dapat. Gimana dong, saya harus datang ke gereja supaya bertobat? No, come on. You are here to serve Him. Anda di sini untuk melayani Dia. Ya, setiap hari. Oke. Kasih Yesus begitu luar biasa. Kita kalau sayang anak kita kan unconditional kadang-kala ya. Apalagi kalau anak saya bungsu itu agak sedikit membuat yang kakak-kakaknya itu agak cemburu. Kan ada kisah anak bungsu yang kembali. Kok ada spesial? Kita bakal memikirkan overthinking gitu. Orang kalau anak-anak muda sekarang overthinking. Anak saya nanti jodohnya apa ya? Harusnya A, B, C. Boleh nggak jodohnya dari sekolah saya? Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Kita mengatur anak kita supaya jadi anak yang baik. Oh ya, berdoa, bangun, baca Alkitab. Betul. Kadang-kadang kita overreact, mengandalkan kekuatan kita untuk memaksa orang yang terdekat pertama dengan kita untuk mengikuti mau kita. Ya nggak sih? Akhirnya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, kesel, jengkel, emosi, kadang pahit. Ya. Jadi Bapa mengasihi putranya dengan kasih yang pertama tidak berawal, tidak pernah berujung, tidak pernah habis. Dia adalah pribadi yang dekat, ya nggak sih? Kalau dekat, sama kayak bapak ibu, anak-anak muda yang saya lihat ya, sebelahan dekat, kayak anak muda itu, gitu. Lu nggak peduli orang itu. Tapi saya pikir, saya sebagai orang tua, saya selalu memberkata saya, apa kabar? Shalom. Kan kalau orang tua ini anak-anak nih ya, nggak ada sopannya ya. Mama lewat nggak ada diperhatikan. Jangan udah berubah bapak ibu. Jangan udah berubah. Generasi ini baby boomer sampai generasi A sekarang itu berbeda pendekatannya. Ya orang tua harus tahu diri juga, harus suka menyelam gitu. Sejauh mana perkembangan sekarang. Dan yang pertama, yang selanjutnya, dia tidak terukur. Dan kasih Tuhan pengampun tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Oke. Forgiveness is a continuous decision. Jadi pengampunan, to release a person who has harmed you by giving up the rights to see, ini bahasa orang sewa. Supaya lebih pintar gitu ya. Jadi pengampunan adalah keputusan yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Saya sudah ampuni orang itu, udah selesai. Saya berdoa untuk orang itu selesai, tapi mukanya masih kencang gitu. Pak Toto, terima kasih, saya sudah mengampuni, ampuni ya Bu, ampuni. Wah, lihat lagi tuh Eda. Beneran ada di sini nggak? Ada ya. Jadi pengampunan adalah keputusan untuk melepaskan sebagian hak kita kepada orang yang menyakiti kita. Gila nggak itu? Saya bilang menyebutnya kata gila. Karena susah benar. Ini hak saya. Terus kamu udah nyakitin saya. Terus ini disuruh melepaskan hak saya. Supaya apa yang kau lakukan itu menjadi tanggung jawab saya. Wah, saya mikirnya tuh Pak, sampai benar nggak saya begini tokoh ini? Ya, melepaskan hak. Terus orang yang bikin kita emosi itu kita ambil itu, biarlah kelakuan kamu biar untuk kebaikan buat saya. Ada nggak yang di sini? That's forgiveness. Ya. Jadi melepaskan hak untuk menuntut ganti rugi dan menanggung biaya atau perlakuan yang dilakukan orang itu kepada jiwa kita. Benar-benar tuh. Ya. Saya selalu ambil contoh orang yang terdekat dengan saya. Maksudnya kalau umpamanya perubahan dari dulu yang pernikahan saya gitu ya. Suami sama-sama nih keras nih. Suami saya orang Sulawesi Utara juga. Saya Sulawesi Utara dan Sumatera Utara semua tuh. Gak ada halusnya ya. Kadang kan yelling, bagi dia tuh berteriak itu biasa aja. Bagi saya orang Sulawesi, kesel kan, enak aja, udah capek nyari duit ya kan, ngurusin anak sekolah, dipakai ke ruang guru saya juga gitu, ngurusin cabai, bawang putih, bawang merah, makanan apa, gaji lu cukup apa nggak buat gua? Terus lu mau yelling at me. Ya.
Saya sampaikan, kalau ini memang batu ujian berat, saya mau ambil tuh. Yang membuat saya kepahitan dari suami saya. Mungkin cara mendeliverinya itu salah, berantem. Udahlah. Dan puji Tuhan, itu saya baru lakukan setelah saya bergabung di GBI. Dulu gak mau kalah lah awak enak aja, gue batak di setengah. Ya, kalau dulu gue kabur dari rumah. Tapi itu tidak menjawab soal apa yang saya rasakan. Anak-anak saya itu nak perlu saya ajarin, kamu itu harus ini nak berdoa, nak harus melayani anak. Anak-anak saya menawarkan diri sendiri pelayanan, saya nggak masuk. Suami saya itu pelayanan, saya nggak pernah dari Tuhan. Itu pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda mengandalkan kekuatan pikiran Anda, ya, tapi tidak menyerahkan kepada Dia yang membuat pikiran Anda itu ada. Jadi artinya mengampuni itu akan membuat hidup kita lebih baik, karena bukan orang itu yang diperbaiki kita. Amin. Jadi hal pengampunan adalah hal yang mudah untuk dikatakan, benar nggak? Mudah nggak? Saya maafkan kamu. Satu kemudian kemarin Pak, kamu ingat nggak kan? Kamu masih setahun yang lalu waktu kita masih pacaran, kamu masih begini loh sama saya. Sekarang masih diingat. Ya nggak sih? Di sini masih ada. Jadi pengampunan perkara yang mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Matius 5:43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, bukan cuma menyakiti kamu, menganiaya, persecution, dianiaya. Anda ibadah nanti ada yang demo, persekusi. SKBP Menteri ada apal saya. Jadi saya punya persekutuan doa ya di kantor saya, di Kementerian Dalam Negeri. Saya tugasnya di Kementerian Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara. Jadi saya baru memulai menara doa online ya. Setelah itu saya mulai dalam beberapa bulan naik turun ya. Kami itu hanya 10% Nasrani, non-Muslim. Jadi dari 1.500 sekian di Kementerian Dalam Negeri hanya sekian persen. Dan saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk berdoa. Jadi ketika on-site gitu, kita on-site yuk ketemu di ruangan saya. Jadi sementara kita berdoa, saya nggak nyangka. Sementara berdoa tiba-tiba Kak, manggilnya saya kakak. Soalnya saya menolak begitu apa? Kalau panggil ibu, kayaknya saya lebih tua. Jadi panggil kakak. Kak, kalau kita berdoa, tiba-tiba nanti ada yang terganggu nggak? Ada yang terganggu nggak? Ketakutan. Itu sudah di ruang kerja saya. Saya sampai terkesima. Gimana kamu disuruh berperang? Kalau kamu sendiri ragu dengan kuasa Tuhan. Benar? Gimana kamu disuruh? Jadilah garam dan terang, ya? Ya kan? Keluarlah, pakailah seluruh kelengkapan Allah. Ngomong nyanyi enak di ruangan ini. Sekarang pertanyaan saya, mau jadi militan atau langsung? Saya orang Kristen nih, kamu jangan macam-macam nih. No. Dengan cara hidup, mengalah, mengampuni, release, melepaskan. Forgiveness means melepaskan. Kalau anak Kristen, anak Tuhan, ya begitu-begitu aja, kerjanya malas, mengeluh-ngeluh, ya bodoh. Saya bilang, KTP saya Kristen. KTP saya Kristen. Saya pernah tugas di Dukcapil di kementerian. Tapi saya mengatakan semua orang, termasuk pimpinan saya adalah pengikut Yesus. I'm a big fan of Jesus. Only Jesus. Kalau saya big fan-nya Jesus, yang suka sama Korea kan dia berdandan Korea, skincare Korea. Benar kan? Kalau I'm a big fan, apapun yang Tuhan suruh saya lakukan. Berproses, iya dong. Terganggu, iya. Jadi ya, kalau orang bilang kayak hidup kayak roller coaster, enggak. Hidup kita kan, terus.
Cuma kadang-kadang naiknya itu agak set gitu. Karena kita sendiri yang membuat itu pengampunan. Artinya rilis. Ketika Anda rilis pengampunan, memberikan hak kita sebagian kepada orang yang membuat kita sakit, beneran Tuhan membalas kali berlipat kali. Jadi perjalanan saya ikut Yesus itu gak mudah. Jadi saya tahu ya, bayangin mulai dari asal. Gak nyangka juga di mimbar itu. Saya bilang Pak Wino, Bapak salah pilih orang. Saya bukan itu. Saya gak mau popularitas. Karena hidup saya, apakah saya ada di mimbar ini lebih baik dari Bapak itu? Enggak loh. Belum tentu. Cuma Tuhan pakai. Kalau orang bilang sama teman-teman saya Tuhan Yesus saya baik loh. Dia udah siapkan saya 10 tahun lagi lah, 10 sampai 15 tahun lagi pensiun. Sebelum saya pensiun, dia udah kasih lahan pekerjaan saya. Pelayanan yang tidak pernah habis. Sampai Tuhan ambil saya. Pelayanan itu memberikan hidup kita. Jadi yang belum pelayanan, bertobat. Beneran. Saya suka ngasih tahu gitu ya. Ada sih yang bukannya cemburu, ibu ini ngomong aja enggak bagi. Bagi saya tugasnya mengingatkan, amin. Ya Pak Toto ya, mohon maaf ya. Jadi pengampunan itu diberikan kepada semua orang. Ya. Kalau masih mengeluh dengan anak kita, stop Bapak Ibu. Dia diberikan tanggung jawab sendiri oleh Tuhan. Udah aja, saya memberikan free will kepada anak-anak saya. Terserah mau ikut ini, mau kuliah, mau apa. Kadang-kadang pengen dia seperti saya, kok saya harus memaksakan hidup saya sama dia. Terserah. Ya, saya nggak bisa menahan pergaulan di luar. Saya bilang anak saya begitu ibadah di luar dia bisa narkoba. Saya nggak tahu. Karena dia hanya takut kepada saya, bukan takut kepada Yesus. Saya pernah ngeliat anak saya mau merokok nggak? No mama. Keren mau merokok. No mama. Karena kita nggak pernah tahu di luar sana dia bertemu dengan saya. Sama dengan hidup kita. We never know. Endingnya kemana? Yang kita tahu, kita bersama dengan Yesus lagi. Ada keselamatan, amin. Caranya adalah pengampunan. Oke. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini ayat yang paling kita hafal nih. Ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat sebelum Yesus mati. Kan kita selalu berdoa, ya Bapa, Ibu itu tidak tahu apa yang dia berbuat, ya kan? Ampunilah dia. Tapi kita berdoanya sambil, Bapa, suami saya tidak tahu apa yang dia berbuat. Bertobat lagi tidak dia sakit. Maaf, saya memang agak saya langsung to the point gitu. Karena saya tidak mau membawa ranah pikiran ibu ke sesuatu secara teologi yang sulit. Karena Tuhan berbicara secara dengan cara yang sederhana. Oke, saya bisa dibantu putarin ayat ini. Saya mau putarin, saya kan kirim video ya Pak. Bisa nggak? Mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Ini tentang Erika Kirk ya, istri dari Charlie Kirk. Kita udah baca ya, yang dibunuh di depan banyak orang gitu, ditembak mati. Setelah itu pada saat untuk pemakaman sang suami itu dia hadir di tempat itu dan dia menyampaikan speech ya di pertemuan itu. Kalau bisa diputar, itu kejadiannya tanggal 10 September Bapak Ibu. Dia aktivis politik. My husband Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do.
And I forgive him. Dan ini disiarkan live ya di Amerika. Oke, saya akan tutup ya. I forgive him. Lihat nggak ekspresinya? Berat. That man, that young man who took my husband. Laki-laki itu 2 kali loh dia bilang. Kalau dalam bahasa komunikasi, saya orang komunikasi soalnya. Laki-laki itu, anak muda itu yang mengambil nyawa suami saya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya kan? I forgive him. Ini Charlie Kirk udah militan banget ya. Kok bisa ditembak? Matinya tuh ditembak di depan mahasiswa, kan perjuangannya tuh lama ya. Ditembak shoot by muda gitu, ditembak mati di hadapan banyak orang. Saya, wah, Tuhan begitu ya? Kan saya udah melakukan semuanya buat Tuhan. Kok nyawa saya diambil, suami saya diambil begitu aja? Ngenes banget sih. Iya kan? Pernah nggak kita pikirkan Tuhan punya rencana terbaik untuk menghadirkan Charlie Kirk yang lebih banyak, bukan cuma 1 orang? Tuhan saya nggak karena Tuhan saya. Caranya tragis. Ada rencana Tuhan, he never know. Tapi ketika dia memaafkan di hadapan jutaan pemirsa, di hadapan jutaan orang, termasuk di Indonesia, orang tahu kan bahwa Tuhan yang kita sembah mengajarkan kasih. Spreadnya adalah pesannya itu dapat nggak? Kalau kita ngomong kita kasih, kita anak Tuhan, we are Christ in, ya hidup kita harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Ini agak kenceng. Oke. Hidup yang Tuhan mau, kita itu rendah hati, humble. Nggak ditegur nggak masalah, nggak dianggap nggak masalah. Jadi saya selalu percaya, staff saya tuh sebagian besar jilbabnya syarif. Benar. Tapi sama saya tuh sayang, karena saya selalu mengajarkan bekerja itu yang baik. Awalnya penolakan. Jangan kan ada pemimpin aja ditolak. Yesus aja ditolak kok kembali ke kampung halamannya. Ya. Penolakan denial itu karena oke, saya melepaskan hak saya memberikan dia kebaikan. Saya harus menerima penolakan itu. Iya kan? Tapi saya mengampuni orang itu, hasilnya adalah sekarang tempat saya itu terbaik nomor 3 ya, direktorat saya. Karena saya tidak pernah melihat orang dari agamanya atau siapa, kamu sini belajar Alkitab, masuk Kristen, sini saya baptis no. Ya, karena mengandalkan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berani nggak berani? Tuhan pakai nggak Tuhan pakai? Ya kalau menghadapi kepala daerah, kalau saya nggak, saya nggak. Saya no. Sampai kalau Pak Menteri bilang galak bener ibu pertahankan, kan disuruh galak dalam hal yang baik. Bagaimana caranya? Saya percaya betul ketika pengampunan itu. Saya cerita sedikit ya. Sebelum saya sampai di posisi ini, saya itu dipindah-pindah terus. Pokoknya hater saya banyak lah ya. Banyak sekali hater saya. Tapi saya pengen banget Tuhan di posisi yang ini, pimpinan ini. Ya, banyak sekali hater saya. Saya memaksakan dengan cara fail. Paksa fail, dipindah lagi. Setiap 3 bulan saya ikut pelatihan. Nah, pernah kalau PNS itu 2 tahun, 3 tahun berpelatihan. Saya 3 bulan. Nanti pindah. Kan kalau baru pindah, bilang hai apa kabar, siapa, kenalan dulu namanya siapa Pak, gitu kan. Seperti itu kan stres. Setelah itu rumah tangga saya di ujung Bandung. Kok begitu masalah? Saya sama Pak Wida, saya minta bolak-balik 2 fajar.
kok begini? Anak saya sakit. Secepat itu ketika mengatakan forgive and surrender. Amin. Bukan saya menghukum, bukan saya mau. Jadi artinya Bapak Ibu, satu saja yang kita betulin dalam hidup kita, satu tuh tentang forgiveness. Pengampunan itu command, perintah. Bukan ada arti kata, saya nggak mau ampuni dia, besok aja deh. Masih ada yang hari belum diampuni Pak? Masih ya. Di dalam bacaan ini disebutkan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Susah nggak mengasihi? Mudah Bapak Ibu. Gak usah punya pikiran negatif. Kalau umpamanya ibu ini bilang, kamu jangan bergaul sama orang itu loh, Eda itu orangnya begini, saya dengar dulu dia begitu. No, bertobat. Bapak itu, Pak Toto itu dulu begitu loh, waktu kembali di sana. Gitu. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku, Tuhan Yesus, mengasihi kamu. Jadi jangan datang ibadah, pujian penyembahan, berdoa, keluar dari sini Anda masih membenci orang. Kayaknya dari ketawaan ini masih ada ya. Artinya Bapak Ibu, Eda Frisda ini banyak yang ngobrol sama saya. Banyak dulu waktu saya sering makanya saya Eda, saya datang ke sini. Mudah-mudahan Pak Toto nanti bisa manggil saya lagi ke sini. Harusnya 2 kali ibadah ya, selalu saya ada jadwal. Tapi beneran, ketika forgiveness itu kita adalah perintah. Kan kalau kepala anak sekolah itu kalau diperintah sama gurunya takut, bener nggak? Diperintah sama Tuhan Yesus disuruh pelayanan nggak mau. Your life is from Jesus, bukan dari manusia loh. Ya, artinya ketika kita mengampuni, forgiveness is not an option, it is a command. It is a command. Pengampunan itu tuh, pengampunan bukan satu dua. Ini perintah, full stop. Memberikan sebagian hak kita kepada orang yang menyakiti kita. Terus kelakuannya dia yang menurut kita, aduh come on, kita ambil. Saya nggak suka kalau dicuekin orang kalau lagi ngomong. Saya, halo pas lagi, hai, I'm here gitu. Tapi saya ketika orang ngomong, saya berusaha memperhatikan, bahkan saya mencatat. Even itu OB saya. Bu, hari ini hujan nih. Oh ya, gimana? Ada masalah ini. Oke, saya catat. Karena bagi saya, cuma kekuasaan itu hanya diberikan sedikit. Kita manusia sama, ya. Jadi artinya, kalau it's a command, perintah, hari ini pulang dari ibadah ini, udah pengampunan aja. Berproses, iya. Apalagi kalau sama pasangan ya. Saya sering curhat itu, Pak, come on. Gitu. Pak, come on. Tinggal itu bahasanya tuh. Bisa nggak kita fokus? Ya. Pengampunan itu apa yang kita dapatkan? Pengampunan itu artinya pemulihan. Di Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tuhan tidak meminta kita mengampuni orang lain guna memulihkan orang tersebut, enggak. Yang dipulihkan kita. Amin. Jadi ya kalau kita yang dipulihkan, kita harusnya senang. Dengan mudah kita akan memaafkan. Udah selesai. Ya, sama dengan kalau kita diskusi organisasi tuh, wah dibanting segala macam. Tapi saya bilang keluar dari itu kita tetap beriman. Itu yang saya lakukan dengan semua pekerjaan saya. Makanya chef ini boleh berbeda pikiran, boleh diskusi, boleh. Kalau sama pasangan itu kan maksudnya ada, oke, kamu mau ini, saya mau A, dia mau B. Didiskusikan kan, makanya pernikahan itu kan komunikasi. Jangan komunikasi dengan HP melulu. Saya kalau pergi ngopi sama anak-anak saya suruh taruh HP. Saya ambil. Saya datang ke sini mau bayar, saya bayar ngopi untuk saya dapatkan komunikasi. Kalau umpamanya saya sudah keluarkan uang, terus kamu tidak berkomunikasi dengan mama, kita kembali ke rumah. Ya kan? Sama dengan Tuhan Yesus. Dia disuruh nggak kita membaca Alkitab setiap hari? Benar nggak? Disuruh stop nggak? Kan kadang-kadang
HP itu dibuka, suka baca kita pada di HP, tuh masuk HP tuh. Oh, jadi kurang, baru baca perjanjian lama udah balik lagi. Benar nggak? Saya begitu juga. Akhirnya tuh nanti siang aja, nanti sore aja, nanti malam aja. Bangun tidur, saya selalu Tuhan. Tuhan baik ya, saya masih bisa lihat, wah masih ada suami saya, masih ada masalah, masih ada gitu ya. Artinya begini Bapak Ibu, ini dalam perjalanan hidup kita, ya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, setiap hari bersyukur. Saya sampai bawa ke toilet tengah malam, Tuhan baik banget ya. Pernah gak berpikir, kok saya bisa dibangunin pengen pipis, padahal lagi deep sleep. Itu baru kalau orang Manado bilang, kalau Moni bilang, itu Tuhan yang sayang sama Moni. Hanya masih bilang lagi Tuhan gak sayang, kalau enggak kita pipis di celana dong. Bener gak? Bener gak? Tuhan jagain, ya Oma ya? Oma bener ya? Tuhan jagain loh 24 hours. Dia ingatkan kita bangun, udah kebelet pipis. Bener kan? Gak pernah mikirin tuh. Emang suami yang bisa tahu kita kapan? Enggak, karena yang create our life is Jesus. Kalau Anda di-create by Him, Dia tahu kapan kebutuhan kamu. Dia tahu, jadi gak usah maksa-maksa Tuhan. Tuhan itu bukan kacung kalian. Gak usah desak-desak Tuhan, Tuhan saya udah pelayanan, kok masih dikasih begini-begini aja? Jangan pernah, bertobatlah. Karena Tuhan bukan kacung kita. Kita itu keset kalinya. Tapi Dia angkat kita, Dia maafkan kita, Dia mengampuni hidup Bapak Ibu, sehingga kita ikut dan kita pewaris kerajaan surga. Amin. Yang kedua, pengampunan itu membuka pintu doa. Doa-doa tingkap-tingkap lagi terbuka. Amin ya. Jadi kalau pintu doa kita terbuka karena Tuhan berkenan dalam hidup kita. Orang kalau berkenan sama orang, kalau masuk rumah pasti kita suruh masuk kan? Ya kan? Kalau orang berkenan, kita pasti siapkan yang baik. Kalau kita ketemu orang berkenan, pasti kita akan well prepared. Tapi coba kalau orang yang tidak kita suka, sama seperti itu. Dia tidak melihat hidup kita. Jadi, tapi apa yang kita lakukan? Karena itu di dalam Markus 11 ayat 24-25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Next slide ya. Oke, ini selesai ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapak oke, ini sudah. Yang kedua, pengampunan dan membuka pintu doa. Ini apa saja, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni. Dia disuruh balas dendam nggak? Saya mau kerjain dia, kan dia lakukan itu, saya juga melakukan itu. Dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang yang supaya juga Bapakmu yang di surga apa? Apa saja kamu percaya mengampuni sama seperti Bapak mengampuni kamu. Amin. Senang kayak gitu. Jadi artinya kan kita sering minta, ngapain gue minta maaf mama? Ya sama kakak adik aja lah, nggak mau lah sama adik itu. Dari kasih tahu nggak mau, saya nggak mau minta ampun. Saya pernah dibiarkan sama anak saya karena dia nggak suka dengan perusahaan saya, sampai dia harus menampung air seninya itu di botol aqua karena nggak mau keluar dari kamar. Saya biarkan saja. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kok sekeras ini anak saya? Nggak mau ketemu saya. Akhirnya dia turun, tiba-tiba malam itu dia minta maaf. Saya pertama gedor, saya tendang pintu, marah, patah. Pulang gitu kan. Dia tetap tidak mau memperhatikan saya. Itu anak saya. Ya kan? Gak mau ke toilet, dia gak mau makan. Mati juga anak saya ya, karena gak mau makan. Sebegitu tingginya harga diri kita manusia. Ya kan? Mau maksa-maksa Tuhan. Setelah itu akhirnya saya berdoa, Tuhan udahlah, saya sebagai orang tua kasih saya. Setelah hari kelima, bayangkan 5 hari nih, bisa dia nggak makan-makan loh.
minum aja tuh, karena takut mungkin malam-malam turun kali. Ya kan, saya nggak tahu. Setelah itu dia datang, dia minta maaf. Kita orang tua yang sudah ditolak ya, berhari-hari, begitu anak kita minta maaf, kita langsung minta maaf ya. Apalagi Tuhan Yesus. Tapi jangan minta maaf dulu. Benar? Iya kan Pak Tuhan? Minta maaf aja kerja kalian. Ya jalan-jalan tuh. Berbuat, melakukan yang Tuhan. Karena waktu kita tinggal sebentar lagi Bapak Ibu, kita nggak mengatakan. Nah, 50% selalu dibilang 50% yang naik, 50% yang tinggal. Itu kan sama. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Saya sampaikan, saya dikasih jabatan ini, saya nggak mau, saya militan. Tuhan yang bela kok. Tuhan yang bela. Kan Tuhan, saya berjalan, kan kau bilang kau yang akan menyertai saya. Tuhan yang bela. Oke. Jadi saya nggak harus ikutin pikiran orang, menerjemahkan pikiran orang, biarin aja. Nggak perlu klarifikasi kayak di medsos. Saya harus klarifikasi bahwa saya nggak tiba-tiba ditangkap. Ya kan, bandar tangkap, nggak usah Anda klarifikasi. Dunia tidak perlu klarifikasi kita. Hidup kita adalah bahan klarifikasi dari Tuhan. Perbaiki hidup kita. Nggak usah banyak bacot kalau kata orang. Ya kan? Berbuatlah, perkataan kita itu harus perkataan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Militan. Jangan pernah menganggap kita itu minoritas. Minoritas. No. Big no. Jadi Tuhan mau mengubah hidup kita dari dalam inside. Dengan apa? Bantuan Roh Kudus. Gak ada bantuan yang lain. Bantuan Roh Kudus. Jadi anak saya itu Pak Toto divonis tiroid ganas, harus di surgery. Aduh Tuhan, gila anak perempuan gua nih. Saya doa Tuhan, kenapa harus tiroid ganas? Kayaknya dia baik-baik aja. Gondok racun gitu. Saya minta Tuhan, di Indonesia mengatakan itu, saya bawa keluar. Pada saat itu saya dikasih pekerjaan tanggung jawab pertemuan Bapak Presiden dengan seluruh kepala daerah di Sentul. Saya seksi acara, ketua acara. Saya bilang, ini waktunya sama bersamaan dengan anak saya harus pergi ke Pineng. Jadi saya sampaikan, oke, anak saya berangkat duluan. Dokter sana udah menunggu. Karena waktunya sama, saya akan Bapak Presiden masuk, saya izin. Karena tanggung jawab saya. Saya pikir di sini akan menyampaikan banyak hal Pak Prabowo ya. Sampaikan banyak hal. Saya harus menyelesaikan tugas saya juga. Biar anak saya berangkat. Akhirnya saya menyusul penerbangan yang siang setelah acara di Sentul. Bayangkan dari Sentul saya harus mengejar penerbangan saya di Soekarno-Hatta. Anak saya udah tiba di Malaysia di Penang. Bapak Ibu, saya udah mau take off. Tuhan, anak saya pergi sendiri. Kan Tuhan yang sertai. Saya mengerjakan bagian saya. Saya nggak mau meninggalkan pekerjaan dunia ini yang Tuhan kasih sama saya. Kalau memang dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sebelum saya take off, saya ditelepon oleh pihak rumah sakit. Anak saya tidak ada sakit penyakit. Saya check up kemarin, ibu saya disampaikan habis stroke dia liver di Indonesia. Bukan saya bilang bahwa Anda jangan percaya pengobatan Indonesia ya. Jadi saya pergi, ternyata nggak ada liver. Saya bilang, mah pergi aja mah. Nanti Tuhan katakan, saya terlalu percaya diri gitu. Yesus yang katakan, pergilah. Benar loh. Tapi dengan iman dan perbuatan. Jangan ngomong Yesus yang berikan hidup saya, sedangkan Anda tidak lakukan. Mungkin Tuhan itu baik banget, terlalu amat sangat baik. Oke, pintu doa terbuka ya. Jadi saya berterima kasih diberikan sehat, diberikan komunitas. Jadi anak saya sekarang lagi di rumah sakit ya. Saya nggak mau ngasih tahu ke gereja tuh, wah gengsi. Masa saya harus minta doa? Doa saya dikunjungi. Tiba-tiba dia trombosit makin turun tuh. Aduh kayaknya saya harus gila. Pembicara juga manusia ya. Kadang-kadang sermonnya keluar. Kan saya sudah doa nih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya mengaku. Hari ini saya diajarkan untuk mengingatkan bahwa saya punya komunitas. Nggak perlu datang menjenguk, tapi doakan saya. Karena saya masih lemah.
Ketika Anda ada cancel, ada komunitas, terlibatlah, sampaikan apa yang harus didoakan. Tapi yang dimintain doa jangan celamitan. Kan orang kadang-kadang mau curhat itu, aduh tapi dia ngomongin. Semua kita punya masalah, semua kita masih punya kekurangan. Menjadi support system, fill in pelayanan ini. Atau untuk didukung, mendoa dan dukung. Jangan memilih orang. Jangan pernah lihat dia dari mana. Masa lalunya begitu. Kalau dia datang ke sini nanti dia ambil bagian saya. Bertobat. Semakin banyak orang menyebut nama Yesus dalam tahun yang sama, nama Tuhan akan dimuliakan. Kalau Anda berjalan sendiri, Anda tidak akan bisa berjalan sendiri karena Yesus mau kita bersama-sama bergandengan tangan. Karena Tuhan senang kalau kita kompak. Amin. Oke. Time is still the best answer. Time is still the best answer. Forgiveness is still the best pain. And God is still the best healer. Setuju nggak? Oke, sekarang nanti waktu akan menjawab Papa. Saya Papa terus nih. Karena nanti waktu akan menjawab. Orang akan tahu kok. No, kalau orang Manado bilang waktu menjawab, kalau belum menjawab bagaimana? Iya kan? Forgiveness adalah obat painkiller. Ada sakit hati, forgiveness. Sakit hati, forgiveness. Tapi kan kita akan ketergantungan kan? Kan kalau painkiller tuh kalau orang sakit kepala minum terus tuh painkiller. Bagian Tuhan, the best healer. Amin. Jadi ada dua ya yang kita pelajari hari ini. Ketika berbicara tentang pengampunan, memberikan sebagian hak kita kepada orang itu, dan kita mengambil yang kita tidak suka dari orang itu, melatih hidup kita untuk menjadi lebih baik, menjadi yang Tuhan mau. Semua pintu tingkap-tingkap langit di surga itu terbuka. Percaya, percaya. Waktunya serahkan sama Tuhan, ya kan? Berproses. Sekarang kadang-kala ada anak kita menyakiti kita atau keluarga kita bikin malu ini anak. Nggak ada satupun anak yang membuat kita terima. Siapapun, apapun, kondisi apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itulah ujian buat kita. Menjadi pemenang, ya, menjadi pemenang. Jadi dua yang harus kita. Kalau kan Tuhan itu agape ya, kekasihnya. Bagaimana caranya? Release your pain, forgive yourself. Release your pain, forgive yourself. Bapak Ibu, kita itu tidak boleh menolak. Pengampunan itu bukan dari kita. Forgiveness cannot be done based on logic and fairness. Pengampunan tidak pakai logika. Ada hitung-hitungannya logika. Ikut sama Tuhan, buat sama logika. Kalau saya ikut Yesus, saya dapat uang. Kalau saya ikut pelayanan, saya dapat PK. No. Semua dalam hidup kita itu miliknya Tuhan. Amin ya, benar ya. Kalau milik Tuhan, kita harus kasih dong sama Tuhan. Iya kan? 1/10 dia minta, ya 1/10 dikasih dong. Persembahan colong dikasih. Saya waktu naik jabatan tuh Pak, waduh besar juga nih kalau kasih persembahan semuanya. Ini kan kata orang kalau dipromosi kasih semua tuh. Waduh saya masih ada tagihan, cicilan juga dia. Walaupun udah pelayanan mimbar, saya langsung tutup mata, Tuhan maafkan saya, kok ada tuh intimidasi, kok kirim. Saya keluar gereja 2 hari, 2 kali lipat kembali. Dahsyat memang Yesus, dahsyat. Saya bisa mengatakan itu karena saya merasakan every day, setiap hari. Nggak ada, no, nggak ada, hanya Yesus. Saya sampaikan hari Kamis itu ada ibadah di kementerian. Saya bilang saya mau Pak, saya mau ibadah dulu. Nggak bisa, ini mau ketemu ini. Pak, Bapak hari Jumat saya kasih kesempatan loh, saya mau ibadah dulu nih. Boleh nggak kita tawar menawar? Dia akan berikan, asal kita punya harga tawar. Bisa nggak pimpinan kita mengerti posisi kita kalau kita punya harga tawar?
kita bisa dipakai. Kita jadi orang yang dia andalkan. Kalau Anda bisa diandalkan dalam pekerjaan, pelayanan, dia akan memberikan privilege. Amin. Kalau diberikan privilege, tapi mau dikasih privilege, tapi begitu-begitu aja hidup lo. Nggak bisa. Proses itu yang Tuhan suka, bukan hasil akhir. Ya, kalau berproses, ya, mau privilege, ubah inside your mind. Oke, amin. Saya agak sih perhatian banget dari Pak Toto ya. Jadi konklusinya hari ini, Efesus 4 ayat 2 beneran. Saya bahagia saya. Saya tidak menyiapkan. Saya minta maaf sama Tuhan. Saya tidak menyiapkan apa yang sebenarnya Bapak saya. Cuma gereja kecil. Nah, Tuhan ingatkan saya. Hari ini saya agak sombong. Saya mohon maaf sama Tuhan ini bukan. Saya nggak mau lagi lihat gereja kecil. Saya terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi intimidasi itu selalu terjadi. Saya karena beberapa minggu lalu saya pelayanan itu nggak ada orang yang nyambung. Kok saya udah jauh banget tapi kesel. Iya kan Pak, biasa pelayanan itu ternyata tidak seperti itu. Hari ini saya terima kasih. Saya minta. Bukan hanya Anda berarti ini. Saya harus memaafkan yang kemarin-kemarin saya pergi itu dikasih alamat juga enggak, dihubungi juga kagak. Kita mau kemana nih gerejanya Pak Tony? Waduh, ini gereja mana? Akhirnya pergi ke WTC pusat gitu. Saya belum dapat informasi dari gembalanya. Datang gembalanya, oh iya Bu, silakan duduk. Ditinggal. Kesel nggak? Hello. Ada. Begitu saya bilang oke. Yang hadir tidak sesuka cita hari ini. Anda suka cita loh Pak. Saya tidak membandingkan yang lain, tapi beri kemuliaan ke Tuhan. Saya minta maaf ya sama beneran. Saya memilih tanggal 16 waktu itu ya. Saya milih tanggal. Jauh kali lah ini dari Batavia. Ngapain awal ke sana ya? Ingatnya Ibu Frista doang nih. Harusnya tanggal 16 ya, harusnya dinas. Ya nggak usah pelayanan. Karena bisa jam 2 kan. Tiba-tiba saya tolak jam 7 Pak Toto. Saya dikasih jadwal dari Pak Wiro jam 7. Kan harusnya 2 kali ibadah awalnya. Bisa milih 2 kali ibadah. Tetap juga saya diadakan ke sana. Ya memang Tuhan mengizinkan saya berdoa. Belajar banyak hal bahwa mengampuni itu penting sekecil itu. Ya. Siap kita mengampuni Bapak itu. Jadi Efesus 4, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengerti. Next yang terakhir. Sedang amin. Ini dari late caster saya ya, masih muda ya.